Halo teman-teman, seneng banget akhirnya bisa buat video ini karena hari ini kita akan ngebahas seputar beasiswa Global U-Grad. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih program ini tuh tentang apa dan bagaimana? Sebelum kita lebih lanjut bahas, kita akan mengulik sedikit tentang program Global U-Grad. Jadi, program Global U-Grad adalah salah satu program student exchange ke Amerika selama 1 semester dan beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Amerika melalui AMINEF. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya AMINEF, American Indonesian Student Exchange Foundation. Jadi program ini dinaungi oleh AMINEF dan juga pemerintah Amerika. Nah teman-teman, aku udah buat Q&A seputar Global U-Grad di story Instagram. Kalian boleh banget cek, kalau mau tanya-tanya boleh banget. Nanti kita buat part 2-nya untuk pertanyaan yang belum dijawab pada video kali ini. Nah teman-teman, hari ini aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang umum dan paling sering ditanyain. Jadi, keep watching video ini sampai akhir. Langsung aja pertanyaan pertama. Apakah program ini hanya untuk S1? Jawabannya iya. Jadi program Global U-Grad adalah program yang diberikan untuk mahasiswa S1 yang masih aktif berkuliah. Jadi nggak boleh cuti ya teman-teman. Dan program ini khusus untuk mahasiswa selama mereka masih aktif berkuliah. Jadi kalau misalnya udah semester 8 dan nggak aktif itu nggak direkomendasikan. Jadi yang paling sering dicari biasanya semester 3 atau semester 5. Nah kalau pengen tahu informasi tentang seputar beasiswa untuk student exchange yang untuk SMA atau yang setelah tamat SMA, kalian boleh banget cek video-video aku yang sebelumnya aku udah pernah bahas. Ada program YES, ada program CCI, dan program-program lainnya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Apakah boleh menggunakan TOEFL prediction? Jawabannya boleh teman-teman. Jadi kalau di tahap berkas itu ada salah satu persyaratannya TOEFL. Nah, untuk persyaratan TOEFL itu di tahap berkas boleh banget pakai TOEFL prediction. Jadi kalau teman-teman belum ada TOEFL ITP, IBT, IELTS dan sebagainya, boleh pakai TOEFL prediction. Karena nanti setelah kalian melalui tahap interview, kalian akan dites TOEFL IBT. Jadi langsung dari ITS-nya langsung yang akan mengetahui skill bahasa Inggris kalian. Ketiga, universitas pilih sendiri atau dipilihin. Kalau teman-teman terpilih sebagai awardee dari program Global U-Grad ini, kalian akan dipilihin teman-teman. Jadi jawabannya dipilihin. Tapi tenang aja, universitasnya nggak main-main teman-teman, karena mereka adalah universitas yang bekerja sama. Jadi sudah banyak banget universitas di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan program Global U-Grad. Selain itu teman-teman, universitas yang dipilih itu berdasarkan karakter kita. Contohnya kayak aku dulu, aku pengen universitas yang ada banyak banget turnamen tentang basket, yang ada tempat gymnya, yang ada bioskopnya, yang ada tempat untuk latihan musik dan sebagainya. Dan aku mendapatkan universitas itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, universitasnya akan sesuai dengan keinginan kalian. Karena nanti di student portal dari program ini, kalian ketika apply nanti ada student portal, kalian bisa list di sana kalian pengen universitas yang seperti apa, kalian pengen ambil jurusan yang linear atau yang lintas, boleh banget. Dan itu berdasarkan kalian ya teman-teman, jadi boleh banget. Pertanyaan keempat, jurusan harus linear atau boleh lintas jurusan? Jawabannya boleh lintas jurusan. Jadi misalnya kalian jurusan pendidikan sastra Indonesia, tapi di Amerika kan nggak ada tuh. Nah kalian boleh banget lintas jurusan. Kayak misalnya kalian ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, atau akhirnya ngambil jurusan matematika, ngambil jurusan farmasi. Jadi boleh banget lintas jurusan. Yang kelima, tahapan awal apa saja kak? Nah, tahapan awalnya ada berkas. Ini yang paling penting dan kalian harus perhatiin banget teman-teman. Karena ini penting banget. Tahap berkas adalah kunci awal kalian. Jadi tahap berkas harus diperhatikan. Mulai dari esai, surat rekomendasi, CV, dan masih banyak lainnya. Yang keenam, apakah program ini fully funded? Jawabannya yes. Program ini fully funded. Kalian boleh banget cek di
laman Aminef apa aja yang harus kalian lakukan, dan tenang aja, semuanya akan dibayarin sama Aminef. Kayak misalnya TOEFL IBT kan kalau kita tes sendiri itu sekitar 3 juta. Tapi kalian tenang aja, karena ini fully funded, jadi kalian nggak perlu bayar sama sekali. Kalian cuma perlu datang ke Jakarta, datang ke tempat tesnya, tes, terus pulang dibayarin, semuanya ditanggung. Jadi fully funded dari awal sampai akhir. Yang ketujuh, apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat tahap berkas? Seperti yang aku sebutkan tadi, ada esai, jadi ada 2 esai. Pertama tentang personal statement kita, jadi kita itu seperti apa. Yang kedua boleh pilih antara yang pertama leadership atau problem solving. Jadi kalian boleh pilih di antara kedua esai itu. Yang kedua ada surat rekomendasi. Surat rekomendasinya juga ada 2. Penting banget untuk teman-teman mendapatkan surat rekomendasi, boleh dari dosen, pembimbing organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada TOEFL. Kalian boleh cantumin TOEFL ITP ataupun prediction. Kalau belum ada TOEFL ITP, kalian boleh banget cantumin TOEFL prediction. Kemudian selain itu kalian juga harus mempersiapkan CV, karena CV penting banget. Jadi kalian harus belajar bagaimana cara menulis CV yang bagus, dan kalian boleh banget cek di internet apa aja yang harus ditulis pada saat penulisan CV. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja poin yang di-highlight di CV? Ini tergantung masing-masing orang, kalian punya achievement apa aja. Tapi kalau menurut saran aku, yang terbesar teman-teman. Jadi kayak misalnya, kalian pernah juara 1 pidato bahasa Inggris internasional, itu boleh banget di-highlight karena berhubungan dengan Amerika. Amerika kan identik dengan bahasa Inggris, jadi kalian boleh banget untuk meng-highlight achievement dari juara itu. Yang ke-9, pengalaman yang paling kakak unggulkan apa kak? Nah, banyak banget program yang menurut aku penting banget saat itu pada saat aku daftar untuk di-highlight. Pertama ada perlombaan, karena jiwa kompetisi itu penting banget teman-teman ketika kita mendaftar program beasiswa. Salah satunya program beasiswa dari Global Grad ini. Yang kedua, aku meng-highlight informasi tentang volunteer. Jadi aku kegiatan-kegiatan volunteer aku highlight, dan juga kegiatan organisasi. Jadi 3 kegiatan itu yang benar-benar aku highlight pada saat pendaftaran. Pertanyaan 10, hal apa yang harus dihindari ketika mendaftar tahap akhir? Teman-teman, tahap awal adalah berkas, tahap kedua interview, ketiga TOEFL IBT, kemudian medical check up, baru visa. Nah, kalau misalnya dari keseluruhan, menurut aku yang tahap akhir banget nih, kayak satu langkah lagi kamu akan berhasil, adalah TOEFL IBT. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah pertama, belajar dari sekarang tentang TOEFL IBT karena itu beda banget sama TOEFL ITP. Kedua, penting banget untuk kita belajar tentang skill-skill apa aja yang harus kita lakukan, karena itu penting banget. Kayak misalnya kamu bagusnya di speaking, berarti kamu harus mengumpulkan speaking. Tapi jangan lupa melupakan weakness kamu. Misalnya kamu bad in listening, jadi kamu harus meng-highlight juga listening kamu harus bagus juga gitu. Yang ketiga teman-teman, penting banget untuk kita mendapatkan skor yang tinggi, karena skor yang tinggi akan membuat kamu semakin punya kesempatan untuk terpilih menjadi Global You Grad awardee. Oke, tadi ada 10 pertanyaan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian masih punya question and answer, boleh tanya di Dropbox atau boleh tanya juga di Instagram aku. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!